Jangan takut dan cemas. Inilah aku. Saudara-saudariku, selamat hari Minggu terakhir di bulan Juni ini. Siapa dari kita yang tidak pernah takut? Tidak usah malu, semua pernah dan punya ketakutan masing-masing. Karena takut adalah pengalaman semua orang. Dalam kandungan, dalam rahim, bahkan menjelang ajal. Ada yang takut gelap, ada yang takut terlambat masuk gereja, ada yang takut gagal, ada yang takut ketahuan dosa atau salahnya. Banyak juga yang takut akan petugas KPK. Banyak yang takut polisi anti narkoba. Ada juga yang takut sama gurunya, sama orang tuanya. Masih banyak juga yang takut akan setan. Dia lupa bahwa setan juga takut pada orang Kristiani. Umumnya orang takut sakit dan takut mati. Ada yang takut dikhianati. Ada yang takut di PHK-kan. Ada yang takut tidak bisa memenuhi tugas atau tanggung jawab. Ada juga yang takut jika dilawan, ditolak, dibenci, dimusuhi, dikhianati. Ada yang mau tahu saya paling takut apa? Kalau ada yang minta sakramen minyak suci, lalu saya terlambat, itulah yang paling saya takuti. Saya takut terlambat melayani sakramen yang dibutuhkan umat. Saudara-saudariku, kitab suci, bahkan Tuhan Yesus sendiri tidak lepas dari ketakutan. Ingat Markus 14 ayat 33 dikatakan, Yesus sangat takut dan gentar. Hari ini kita mendengarkan kisah nyata bagaimana Yeremia sang nabi yang mengakui bahwa dia sudah dipanggil dan ditentukan Tuhan menjadi nabi sejak di kandungan ibunya, mengalami ketakutan yang besar dan dahsyat. Dia dengan gagah berani telah mewartakan perintah Tuhan, hukum Tuhan, sabda Tuhan pada dunia yang menolak dan memusuhinya. Maka tak heran ia dibenci, ia ditolak, ia dilawan, dia mau dikalahkan, dia mau ditimpakan pembalasan. Yeremia ini serentak mengalami, Tuhanlah yang menolong aku, bagaikan pahlawan gagah perkasa membela aku. Mereka takkan berhasil memojokkan aku. Tuhan akan membela orang-orang yang berserah kepadanya. Dan Yeremia akhirnya bersorak, bernyanyi, memuji Tuhan yang melepaskan dia dari ketakutan-ketakutan ini. Pengalaman Yeremia dialami juga oleh umat Kristiani di Roma. Mereka menolak menganggap kaisar sebagai Allah. Mereka menolak mempersembahkan kurban pada dewa-dewi. Maka mereka dimusuhi. Mereka ditangkap, dibunuh, dianiaya. Mereka tetap memilih mengimani Kristus yang telah menebus mereka dengan jiwa dan raga, dengan ketaatan sampai mati. Bukan seperti Adam yang menolak cinta Allah, yang melawan Allah sendiri. Yesus telah menaklukkan musuh-musuh manusia terbesar, yaitu dosa dan maut, dengan wafat dan kebangkitannya, dengan cinta dan ketaatannya akan Allah. Yesus ini dalam pengajarannya kepada para murid telah berulang-ulang kali mengatakan untuk jangan takut. Bahkan tadi dalam kutipan Injil kita dengarkan 3 kali Yesus minta jangan takut, jangan takut, jangan takut. Yesus minta hal ini pada rasul-rasulnya. Secara khusus
Jangan takut terhadap musuh-musuh, terhadap orang-orang yang memusuhi kamu. Jangan lari, jangan menyerah, jangan kehilangan pegangan di hadapan mereka. Seperti Yeremia, kamu juga aman dalam perlindungan Tuhan. Coba kamu lihat, burung pipit tidak akan jatuh ke bumi tanpa izin Bapa. Coba kamu lihat, sehelai rambutmu pun takkan jatuh tanpa seizin Bapa. Dan peneguhan Yesus ini bukan hanya untuk para rasul, tetapi untuk kita semua yang harus mengemban tugas perintah, membawa kabar gembiranya, hukum dan perintahnya pada dunia. Ada dua alasan mengapa kita tidak perlu takut. Pertama, hidup kita ada di tangan Tuhan. Seperti burung pipit tadi dan rambut di kepala kita. Kita ciptaannya, kita serupa dengan Dia, kita setia jalankan kemauan Bapa. Mana mungkin Bapa tidak memihak kita. Jika kamu mengakui aku, kata Yesus, aku akan mengakui kamu juga. Aku takkan menyangkali kamu. Allah mengasihi kita. Pada hemat saya, ketakutan paling dalam adalah takut kehilangan, takut ditolak. Jangan lupa, apapun pengalaman kita, kita adalah milik Allah. Ia telah memeterai kita dengan tanda salib, dengan air berkat dalam nama Tritunggalnya ketika kita dibaptis. Hidup kita ada di tangannya. Betapa damai dan teduhnya mendengar kata Tuhan. Jangan takut dan cemas. Inilah aku. Ya, janganlah ketakutan-ketakutan duniawi justru membuat kita kehilangan kerajinan untuk setia padanya. Kehilangan kebiasaan untuk berlindung padanya, kehilangan kepastian untuk selalu berada, berjalan, bersatu dengan Dia. Ingatlah akan kata-kata Tuhan, jangan takut, kamu adalah anak-anakku. Jangan takut, aku telah mengalahkan dunia. Percayalah pada Tuhan, percayalah kepadanya, milikilah iman dan bukan keputusasaan. Kedua, kita tidak perlu takut karena Tuhan tidak pernah mengingkari miliknya, image-nya, rupanya, citranya, anak-anaknya. Bukankah anak yang hilang pun dipeluk, dirangkul, didandaninya dengan sepatu, cincin, dan jubah? Bukankah domba yang sesat, luka dalam bahaya dicarinya, dibalutnya, dipanggulnya, dan dipestakannya? Bukankah wanita berdosa pun tidak dirajam, tetapi dibelanya, dikasihani, dan diampuninya? Bukankah sejarah gereja, sejarah para martir dan saksi iman telah menunjukkan ia tidak menyangkali orang-orang yang percaya padanya, yang berbicara atas namanya, yang bersaksi tentang Dia? 3 pemuda dalam tanur api, Daniel di gua singa, begitu juga Santa Cecilia, sudah dipenggal kepalanya, lehernya masih bisa bernyanyi sepanjang malam. Begitu juga Santo Tarsisius sudah mati, tetapi tangannya yang kuat menggenggam hosti kudus tak bisa dilepaskan oleh orang awam. Begitu banyak orang suci yang jenazahnya tidak rusak, tidak busuk sampai kini. Mereka ini tidak takut kehilangan hidupnya, tidak takut kehilangan nyawanya, tubuhnya, karena mereka yakin akan terus memiliki Tuhan untuk selama-lamanya dan akan dimiliki Tuhan untuk sebuah keabadian tanpa batas. Saudara-saudariku, jangan fokus pada ketakutan, tapi justru setialah pada Tuhan. Berbicaralah, memberitahukan yang benar. Beranilah menegur yang salah, tentu dalam nada dasar C, cinta. Kerap kali kita menyangkal Tuhan dan kehendaknya dengan diam, dengan pura-pura tidak tahu. Kita diam,
kita tidak berbuat yang baik, kita tidak menjadi garam, kita tidak menjadi terang. Mungkin juga kita menyangkal Tuhan dengan sengaja memilih hidup yang berbeda dari iman kita. Janganlah malu menjadi orang beriman, menjadi anak Tuhan, menjadi umat Katolik, dimanapun dan kapanpun, kendati lingkungan tidak bersahabat denganmu. Ingat, Tuhan tidak akan menyangkali milik pusakanya. Tuhan tidak akan menyangkali orang-orang yang telah bersaksi menunjukkan imannya kepadanya. Saudara-saudariku, pada suatu hari ada seorang anak desa bersekolah di kota. Ia tinggal di sebuah asrama dengan anak-anak kota, belajar dan makan bersama di ruangan besar, tidur juga di sebuah ruangan besar. Malam pertama, ketika jam tidur tiba, anak ini dengan kusyuk berlutut dan berdoa. Sementara anak-anak kota menertawakan, bersiul, bahkan seorang anak yang kayaknya sebagai jagoan asrama itu melempari kepalanya dengan super mie. Ribut, riuh rendah, ejekan memenuhi ruangan itu. Sang anak desa menyelesaikan doanya di bawah ejekan dan cemooh, dan ia tidur. Sementara itu, sang jagoan asrama itu teringat ibunya pernah memberi nasihat sebelum ia berangkat ke kota masuk asrama. Serahkanlah hidupmu setiap malam pada Tuhan. Jangan lupa berdoa. Selelah-lelahnya kau, paling kurang buatlah tanda salib dengan hormat. Jika kau memanggil Tuhan anakku, Tuhan mana mungkin tidak mendengar dan tidak datang padamu. Timbul rasa sedih, rasa sesal. Mengapa ia belum pernah membuat pesan ibunya? Sementara anak baru itu langsung pada malam pertama berani menunjukkan imannya. Malam berikutnya, malam kedua, semua anak-anak telah menunggu saat untuk membuli si pendatang baru. Mereka menyiapkan ejekan cemooh yang lebih hebat. Namun apa yang terjadi? Anak desa itu tidak takut, tidak kapok. Apapun yang akan terjadi, sekali lagi ia memilih berlutut dan berdoa dengan kusyuk. Sementara itu, di ranjang yang lain, sang jagoan asrama itu, sang kepala geng itu ternyata berlutut, kusyuk, menundukkan kepalanya dan berdoa. Maka sebuah ketenangan, keheningan, diam, keteduhan, bahkan damai meliputi asrama itu dan semua penghuninya. Saudara, anak desa itu berani menunjukkan imannya, berani menunjukkan pemilihannya akan Tuhan, berani menunjukkan kepercayaannya akan Tuhan. Dan itu cukuplah untuk mempengaruhi dan merubah seluruh asrama. Kapan kita terakhir berani menunjukkan iman kita akan Tuhan tanpa takut sedikit pun akan ancaman di luar kita? Kapan terakhir kita bersaksi tentang Tuhan? Betapa kita sering kehilangan kesempatan bersaksi tentang Tuhan dan merubah sekitar kita menjadi damai, tenang, jujur, adil, benar, penuh kasih, hanya karena kita takut. Janganlah ketakutan membuat Tuhan mati, membuat kita mengingkari Tuhan. Allahnya Yeremia, Allahnya Tuhan kita Yesus Kristus, Allahnya para kudus, martir dan saksi iman adalah Allah kita, andalan kita, dan Dia telah berpesan, jangan takut dan cemas.